حتى أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah, barakallahu fikum. Sebelum kita melanjutkan bacaan terhadap kitab 300 hadis muttafaqun alaih, 300 hadis muttafaqun alaih yang dikumpulkan oleh Syekh Abdullah Al-Riyani waffaqahullah, diambil dari kitab Riyadhus Shalihin. Dua hadis yang kita baca pada pertemuan yang telah lalu disetorkan terlebih dahulu. Itu hadis yang berisikan tentang keutamaan orang yang hadir di awal waktu. Hadir apa? Hadir ke masjid untuk menunaikan salat Jumat. Dan juga hadis yang berisikan tentang keutamaan salah satu waktu di hari Jumat tersebut, yang para ulama telah menjelaskan, yaitu ba'dal asr ila ghurubus syams, setelah asar sampai matahari terbenam, yaitu waktu yang dikabulkan doa apabila seorang hamba muslim berdoa di situ, berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah SAW? Illa a'tahu iyyah, melainkan orang tersebut akan diberikan apa yang dia minta. Yang hafal dua-duanya disetorkan serentak seperti biasanya, yang hafal satu setelahnya nanti. Tafadhalu. Faqala fihi sa'atun la yuwafiquha abdun muslimun wa huwa qa'imun yusalli yas'alullah ta'ala syai'an illa a'tahu iyah. Wa asyara biyadihi sallallahu alaihi wasallam Na'am, ahsantum, barakallahu fiik, a'anakumullah. La ba'as, khair insyaallah. Kita lanjutkan yang berikutnya, barakallahu fiik.
Disimak baik-baik pembahasan baru sebagai motivasi buat kita semuanya agar semangat untuk menegakkan qiyamul lail. Bab fadli qiyamil lail, bab keutamaan salat malam. Bab ini tentunya enggak asing lagi karena kita alhamdulillah senantiasa melaksanakannya ya. Walaupun kadang terlupakan, terlewatkan, tapi kita biasakan. Kenapa bab ini dibikin bab sendiri? Karena di dalamnya ada keutamaan yang sangat besar. Di antaranya Nabi kita Muhammad SAW yang beliau dijamin masuk surga, dan beliau pemegang kunci surga, dan beliau dosanya diampuni yang telah lalu dan yang akan datang. Itu pun beliau apa? Salat malam. Sampai apa kalau kita lihat kisahnya, sampai kedua telapak kakinya bengkak, dalam riwayat pecah-pecah. Bayangkan itu. Padahal dijamin loh ya. Kalau kita siapa yang jamin coba? Kita kan gak ada yang menjamin kan? Rasulullah SAW dijamin dosanya yang telah lalu dan yang akan datang diampuni. Pemegang kunci surga. Dari kalangan Nabi dan Rasul yang pertama kali masuk surga siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemegang asy-syafa'atul udma. Bayangkan itu. Itu pun salat malam. Makanya Aisyah sempat heran. Wahai Rasulullah, bukankah engkau dosanya diampuni telah lalu dan akan datang? Tapi kenapa hingga beliau melaksanakan salat sampai kedua telapak kaki engkau bengkak atau pecah-pecah? Apa kata Rasulullah SAW? Afala uhib an akuna abdan syakura? Tidaklah aku suka kalau menjadi orang yang hamba yang bersyukur. Nah, kita baca hadisnya. An Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiyallahi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam kana yaqumu minal lail. Kana yaqumu minal lail hatta tatafattara qadamah. Faqalat Aisyah, "Lima tasna'u hadha ya Rasulullah? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar." Qala, "Afala uhibbu an akuna 'abdan syakura?" Muttafaqun alaih. Masya Allah, lihat itu. Semangatnya luar biasa. Kita lihat, kita artikan, disimak baik-baik ya. Dari hadis Aisyah radhiyallahu anha, Ummu Abdullah Ummul Mukminin, Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah yang paling beliau cintai. Istri Rasulullah yang beliau nikahi dalam keadaan masih gadis. Istri beliau alaihi wassalam yang paling berilmu di antara istri-istri yang lainnya. Dan termasuk dari kalangan apa? Wanita sahabat yang paling banyak riwayatnya. Wa Jabirun wa zaujatun Nabi, Jabir bin Abdullah, kemudian istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham? Ayo na'am. Kita lihat bahwasannya Nabi Allah maksudnya Rasulullah SAW kana yaqumu minal lail, dahulu beliau senantiasa salat malam, hatta tatafattara qadamah, hingga kedua telapak kakinya bengkak atau pecah-pecah. Dalam riwayat tatawarram itu bengkak. Kalau bahasa Jawanya abuh, ya kan, bahasa Jawanya abuh atau abuh antum, bengkak. Paham ya? Karena mungkin saking lamanya berdiri itu ya. Karena sampai-sampai ada hadis afdhalus shalah tulul qiyam. Salat yang paling afdal itu kalau berdirinya panjang. Tapi itu semuanya dengan kemampuan yang Allah Taala miliki ya, karena Allah Taala masih mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kalian kepada Allah Taala semampu kalian. Dalam riwayat yang lain Rasulullah juga mengatakan apa, barakallahu fiik, disebutkan di sana bahwasanya wa idza shalla ahadukum li nafsihi falyutawwil masya. Apabila salah seorang di antara kalian salat untuk sendiri, bukan menjadi imam loh ya, perpanjanglah sesukanya. Paham? Jadi kalau sendirian bebas, tapi kalau menjadi imam, lihat di belakangnya dulu. Wa idza shalla ahadukum bin nas falyukhaffif fa inna fihim adh-dha'if was-saqim wa dzal hajah. Paham ya? Kalau kamu salat dengan manusia, maksudnya menjadi imam, maka diperingan salatnya. Karena di belakangnya ada orang sakit, orang tua, orang yang punya keperluan. Itu semuanya dilihat kondisi, tempat dan juga keadaannya. Situasi, kondisi dan tempatnya. Karena beda-beda ya. Kalau di kampung mungkin, kalau di pondok ya kadang panjang kadang pendek itu wajar. Tapi kalau antum menjadi imam di kampung, antum panjangkan, pening kepala mereka. Kadang pun marah-marah juga, sholat panjang sekali. Paham ya? Rakaat pertama baca Al-Baqarah. Al-Baqarah kan sapi betina, ya enggak? Rakaat kedua baca Al-Fil. Al-Fil gajah. Wah, mereka ngira lebih besar gitu loh. Padahal lebih pendek suratnya. Cuman mereka tahu artinya aja. Ini sapi betina aja panjang seperti ini, kata mereka. Ini Al-Fil gajah.
Akhirnya lari mereka. Ini dulu ada kisah seperti itu ya. Jadi di Arab itu ada kisah. Ada suatu ketika orang sholat menjadi makmum dia. Imamnya membaca surat Al-Baqarah. Pada suatu ketika, panjang kan? Nah, makmumnya ini kapok dia. Panjang sekali nih. Hari berikutnya makmumnya datang, sholat lagi. Dengar dia baca surat Al-Fil. Imamnya. Jadi mereka pahamnya Al-Baqarah itu sapi betina kan? Al-Fil apa artinya Al-Fil? Gajah. Gajah lebih besar enggak? Wah, mereka nyangka Al-Fil itu karena gajah itu lebih panjang gitu loh. Lari dia. Padahal Al-Fil, surat Al-Fil pendek enggak? Pendek enggak? Pendek. Maksudnya banyak orang yang tidak paham. Kalau sholat menjadi imam di kampung ya kita lihat kadarnya, melihat situasi, kondisi dan tempatnya. Tapi kalau di pondok pesantren Ahlus Sunnah, misalkan di Marakis Ahlus Sunnah, di situ kadang panjang kadang pendek, wajar dah paham mereka. Mafhum? Naam. Dan seringnya yang dipanjangkan oleh Rasulullah SAW itu zuhur sama subuh seringnya. Paham ya? Naam, seperti itu. Kita lihat aja di sini, itu sekedar selingan faedah. Bahwasanya Rasulullah SAW dahulu beliau senantiasa salat malam hingga kedua telapak kaki beliau tatafattar. Apa tatafattar itu? Naam, barakallahu fik, pecah-pecah. Dalam riwayat tatawarram, bengkak. Riwayat lain tatawarram. Faqalat Aisyah, kemudian Aisyah berkata, "Lima tasna'u hadza ya Rasulullah?" Kenapa engkau melakukan seperti ini wahai Rasulullah? Wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar. Padahal sungguh Allah Ta'ala telah mengampuni dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Qala afala uhibbu an akuna 'abdan syakura. Lihat ini. Rasulullah SAW ketika ditanya Aisyah anha mengatakan, tidaklah aku suka kalau seandainya aku menjadi hamba yang bersyukur. Maksudnya beliau itu sudah dikatakan hamba yang bersyukur ya, tapi pengen yang lebih bersyukur lagi. Syakur. Syakur ini kalau dalam ilmu bahasa Arab sighah mubalaghah. Fa'ul. Sabir, syakir, itu kan apa? Orang yang bersabar dan bersyukur. Kalau senantiasa bersabar, senantiasa bersyukur, namanya apa? Syakur, sabur. Fa'ul timbangannya. Dalam bahasa Arab seperti itu ya. Jadi syakur itu benar-benar orang itu bersyukur terus gitu loh. Sighah mubalaghah namanya. Bisa dipahami? Karena sighah mubalaghah, siyaghul mubalaghah, bentuk-bentuk dalam bahasa Arab yang dipakai untuk berlebihan dalam mensifati itu banyak sekali. Di antaranya fa'al. Timbangan apa? Fa'al. Si fulan kadzdzab. Kadzdzab karena apa? Sering berdusta. Kalau cuma sekali dua kali kadzib. Bisa dipahami? Nah, sabur, syakur karena senantiasa bersabar dan senantiasa bersyukur. Kalau cuma jarang-jarang ya syakir, sabir. Bisa dipahami? Sehingga apa? Sehingga syakur ini sighah mubalaghah. Jadi beliau pengen menjadi hamba yang senantiasa bersyukur. Nah, seperti siapa? Nabi Nuh alaihissalam, abdan syakura, ya kan? Nah, seperti itu. Syahidnya di sini, lihat bagaimana beliau sallallahu alaihi wasallam salat malam. Kita enggak sampai seperti ini. Salat malam kita pernah enggak kaki bengkak gara-gara salat? Bukan antum ada kita. Kita berarti semuanya, ya kan? Enggak pernah kan salat malam sampai bengkak kakinya? Beliau lihat nih, salat malam hingga kaki kedua telapak kaki beliau bengkak, dalam riwayat pecah-pecah, bayangkan. Menunjukkan bahwasanya, tapi yang seperti ini bukan berarti beliau itu takalluf, tidak loh ya. Beliau mampu memang. Beliau mampu memang. Adapun takalluf dalam agama enggak boleh. Halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un, halakal mutanatti'un. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Celakalah orang-orang yang berlebih-lebihan. Maksudnya, nah dia beribadah melebihi kadar syariat. Bisa dipahami? Orang puasa, nah barakallahu sunnah bagus enggak? Bagus, tapi puasa terus enggak mau buka. Haram. Orang salat malam bagus enggak? Bagus. Tapi pengen salat malam terus enggak mau tidur. Haram. Orang sibuk ibadah, bagus enggak sibuk ibadah? Bagus, tapi dia sibuk ibadah enggak mau nikah dia. Haram enggak? Haram. Makanya Rasulullah SAW dalam hadisnya siapa itu? Hadis muttafaqun alaih. Suatu ketika ada 3 orang. Ngapain 3 orang ini? Datang kepada istri-istri Rasulullah SAW tanya bagaimana Rasulullah ini ibadahnya. Paham ya? Setelah dikabarkan, diperhatikan ya. Setelah dikabarkan 3 orang ini merasa kok ibadah kita sedikit ya. Akhirnya 3 orang ini semangat ibadah. Yang satunya mengatakan, wallahi demi Allah, la aqumanna al-laila wa la anam. Lihat tuh, semangat luar biasa. Tapi melebihi kadarnya.
melebihi syariat semangatnya. Dia mengatakan, demi Allah, aku akan sholat malam terus, gak mau tidur. Keliru gak? Keliru. Karena mata ini punya hak. Wa inna li 'ainika 'alaika haqqo. Sesungguhnya pada kedua matamu punya hak. Haknya apa? Ya kalau ngantuk tidur. Paham ya? Nah, ini orang ini bersumpah, demi Allah, aku akan sholat malam terus, gak mau tidur. Satu. Yang kedua, wallahi la asumanna an-nahara wa la uftir. Demi Allah, aku akan puasa siang terus, gak pernah buka. Puasa sunnah bagus atau tidak, Muhammad? Bagus, tapi ini gak mau buka dia. Puasa terus. Yang ketiga bilang, wallahi la atazawwajun nisa. Demi Allah, aku tidak akan menikahi wanita. Tapi sibuk ibadah. Sibuk ibadah bagus, tapi kalau sampai apa? Berlebihan, tidak mau menikah dengan wanita, itu apa? Keliru. Akhirnya kabar ini sampai kepada siapa? Sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Akhirnya beliau mengatakan, "Antumul ladzina qultum kadza wa kadza?" Apakah kalian yang telah mengatakan demikian? Wallahi, kata Rasulullah, wallahi, demi Allah. Demi Allah, inni la akhsyakum billah wa atqakum lah. Demi Allah, sungguh aku adalah orang yang paling takut kepada Allah Ta'ala dan paling bertakwa. Walakinni asum wa uftir wa aqum wa anam wa atazawwajun nisa. Tapi aku masih puasa dan buka, salat malam dan tidur, dan masih menikahi wanita. Di akhir hadis apa kata Rasulullah SAW? Di akhir hadis, man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Syahidnya barakallahu fiik, dalam beribadah pun kita enggak boleh takalluf. Kalau antum mampunya cuma 3 rakaat witir misalkan, atau lebih dari itu, intinya enggak takalluf, silakan. Yang paling diharapkan itu continue, istimrar. Sebagaimana hadisnya apa itu? Aisyah radhiyallahu anha muttafaqun alaih, apa kata Rasulullah SAW? Walaupun sedikit tapi istimrar apa itu? Naam. Paham ya? Disebutkan dalam hadis yang sahih, Rasulullah SAW mengatakan, ahabbul a'mal ilallahi azza wa jalla ma dawa wa alaihi sahibuhu wa in qal. Paham ya? Amalan yang paling Allah cintai itu adalah amalan yang sedikit tapi continue. Paham ya? Amalan yang bagaimana barakallahu fiik? Amalan yang senantiasa pelakunya continue, istiqomah walaupun sedikit, wa in qal, walaupun sedikit. Bisa dipahami ya? Walaupun antum qiyamul lail salat malam cuma 3 rakaat, 2 rakaat salam, tutup dan witir 1 rakaat, enggak masalah, tapi istimrarnya, continue. Istiqomahnya yang perlu dikondisikan. Karena manusia itu kan imannya naik turun kan, enggak mungkin stabil terus dan enggak mungkin naik terus. Kadang naik, kadang turun. Tapi kita mengupayakan. Karena apa? Qiyamul lail sebagaimana para ulama menjelaskan apa? Da'bus shalihin. Itu kebiasaannya orang-orang saleh. Jadi kalau kebiasaan orang saleh mereka qiyamul lail salat malam. Ambil menyisihkan waktu malam untuk salat. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatal lak. Dari bagian malam tersebut ambillah untuk tahajud sebagai amalan tambahan untukmu. Masyaallah. Naam. Berikutnya an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala, kita ambil 2 aja. Zukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun nama lailahu hatta asbah qala dzaka rajulun bala syaitan fi udhunai aw qala fi udhunih muttafaqun alaih. Ini berarti apa? Naam, ultimatum buat kita semuanya, jangan terlalu larut. Maksudnya larut bagaimana? Larut dengan nyenyaknya tidur akhirnya lupa salat malam. Maksudnya kita harus memotivasi diri, kalau enggak bisa bangun secara langsung, pasang itu alarm. Alarm namanya munabbih. Munabbih itu semacam alarm atau yang semisalnya yang bisa membuat dia itu teringat untuk bangun. Oh, zaman sekarang kan banyak kan. Kalau dia suami istri ya saling ta'awun, bangunkan, ya enggak. Kalau misalkan dia di markis ya mungkin ada alarm yang bisa apa? Mengkondisikan. Karena apa? Karena kalau tidur terus, lihat ini, sampai pagi ternyata setannya kencing di telinganya. Lihat ini, setannya kencing di telinganya. Antum enggak terasa memang, tapi nyenyaknya itu, enggak salatnya itu dikencingin setan itu. Paham ya? Oh enggak kok Ustaz, enggak terasa kok. Lah memang enggak terasa. Setan kan alamnya alam ghaib. Dia kencing pun enggak terasa tuh enggak. Tapi telinganya kencing setan. Lihat ini. Kita baca hadisnya ya. Artinya ya, dari hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat yang mulia, Abu siapa?
Hah? Abu Abdurrahman. Naam, Abdullah bin Mas'ud anhu. Beliau ini sahabatnya mulia digelari dengan apa gelarnya? Kalau Anas bin Malik khadimun Nabi SAW, kalau Abdullah bin Mas'ud sahibun na'lai Rasulullah SAW, yaitu barakallahu fiik, pemegang kedua sandalnya Rasulullah SAW. Kemanapun beliau pergi, Abdul Mas'ud mengikuti dan membawa sandalnya. Paham ya? Nah, digelari sahibun na'lai Rasulullah SAW. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ini, Abdullah bin Mas'ud, gemuk atau kurus? Hafid. Situ enggak ada gitu. Anda buka pun enggak ketemu. Paham ya? Gemuk atau kurus Muhammad Madiun? Kurus. Karena apa? Setelah global yang kurus karena terbukti ketika beliau naik suatu ketika manjat pohon arak, pohon siwak, tersingkap. Paham ya? Hingga nampak kedua betisnya, kecil kedua betisnya. Akhirnya para sahabat ngapain? Tertawa mereka. Akhirnya karena tertawa Rasulullah menegur, mengatakan, "Mimma tadhakun?" Sebab apa kalian tertawa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, kami tertawa karena melihat betapa kecilnya kedua betisnya Abdullah ibn Mas'ud. Apa kata Rasulullah SAW? Wallahi, demi Allah, atau semakna, lahuma asqalu fil mizan min jabal Uhud. Demi Allah, kedua betisnya Abdullah bin Mas'ud itu lebih berat timbangannya nanti daripada Jabal Uhud. Masya Allah. Itu syahidnya apa? Syahidnya keutamaan untuk siapa? Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Qala, beliau berkata, dzukira 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulun, suatu ketika ada salah seorang disebutkan di hadapan Rasulullah SAW, nama Lailah, dia tidur malamnya hatta asbah, sampai pagi hari. Tidur malam sampai pagi hari, berarti bangunnya pagi gitu loh. Paham ya? Qala, akhirnya Rasulullah mengatakan sallallahu alaihi wasallam, dzaka rajulun bala syaitan fi udhunai. Perhatikan ini, lelaki itu atau itu adalah lelaki, atau lelaki itu atau itu adalah lelaki yang telah dikencingi setan pada kedua telinganya. Paham? Nah, dzaka rajulun, itu adalah lelaki, bala syaitan fi udhunai, yang setan kencing pada apa? Kedua telinganya. Au qala fi udhunai, atau pada telinganya. Lah enggak salat malam, tidur pagi. Diprediksikan pagi ini bagi bagaimana? Ya mungkin sudah lupa salat malamnya, lupa 2 rakaat sebelum subuh, subuh pun terlewatkan, baru bangun dia. Paham ya? Nah, di sini berarti menunjukkan apa? Kita diberi motivasi, dorongan agar walaupun tidur malam, tapi pastikan bisa bangun malam juga. Paham ya? Untuk melakukan qiyamul lail. Karena kalau bablas sampai pagi, apalagi sudah enggak terlambat salat subuh, misalkan terlambat salat subuhnya, terlambat 2 rakaat sebelum subuh, jam 6, jam 7 baru bangun misalkan, waliyadzubillah ya, setan kencing. Kencingnya pada kedua telinga, enggak terasa memang, cuman malasnya dia itu termasuk efek daripada apa? Nah, barakallahu fiik, gangguan setan tadi itu. Jadi pahami ya? Jadi dikencingnya setan sini bukan hissi. Hissi dalam artian bukan air kencing seperti manusia, itu bukan. Ya kita karena itu alamnya alam ghaib, wallah alam wujudnya kayak apa. Yang jelas apa? Dia dibikin malas dia. Dibikin malas, bangun pun enggak mau dia. Paham ya? Nah, barakallahu, hanyut dengan tidurnya. Nah, ini perlu kita perhatikan baik-baik ya barakallahu fi. Kita sebagai seorang sunni salafi, sebagai ahlu sunnah wal jamaah, pastikan jangan malas untuk qiyamul lail, salat malam. Salat malam itu luar biasa loh ya keutamaannya. Apalagi bertepatan dengan sepertiga malam terakhir. Allah Ta'ala turun ke mana? Ke langit dunia. Turun ke langit dunia. Memberikan berapa jaminan di situ? Nah, barakallahu fiik. Ada berapa jaminan kemarin? Abdullah, 3 jaminan. 1, berdoa dikabulkan. 2, meminta diberi. 3, mohon ampun diampuni. Masya Allah. Kurang apa lagi tuh? Itu yang ngomong langsung, bukan malaikat lagi yang ngomong. Allah Ta'ala turun ke langit dunia mengatakan, man yad'uni fa astajibalah. Siapa yang mau berdoa kepadaku, aku kabulkan. Man yas'aluni fa a'tiyah. Siapa yang minta berdoa, aku beri. Man yastaghfiruni fa aghfirlah. Siapa yang mau minta ampun kepada aku ampuni. Bayangkan. Masya Allah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azakumullah wa barakallahu fikum. Jadi kesimpulannya, kita ambil 2 hadis ini, sisanya pada pertemuan yang akan datang.
Bahwasanya dua hadis ini sudah Masya Allah menunjukkan bahwasanya betapa besarnya keutamaan qiyamul lail. Hingga Nabi kita Muhammad SAW beliau apa? Melakukannya sampai kedua telapak kaki beliau bengkak dan riwayat lain pecah-pecah. Padahal beliau dijamin, paham ya? Dengan apa? Diampuni dosanya telah lalu dan akan datang. Nah, barakallahu fiik. Dalam kondisi seperti itu pun beliau dalam seharinya itu istighfar berapa kali dalam hadis itu? Berapa kali Hasan? Naam, dalam riwayat aktsar min 70 marrah, dalam riwayat 100 marrah. Paham ya? Jadi beliau dalam kondisi diampuni dosanya telah lalu dan akan datang. Kok qiyamul lailnya pun Masya Allah beliau istighfar dalam sehari. Nah, barakallahu fiik, itu lebih daripada 70 kali. Dalam riwayat 100 kali. Nah, kita yang tidak dijamin barakallahu fiik pastikan jangan sampai lupa. Walaupun tidak sampai 100 kali tapi istighfar. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Karena kita semuanya tidak terluput dari kesalahan. Iya kan? Ana enggak pernah berbuat salah ke Ustaz. Ana Masya Allah katanya. Berarti muji diri. Gimana enggak pernah berbuat kesalahan? Orang berbuat kesalahan itu ada yang terasa ada yang tidak. Ada yang dia terasa berbuat kesalahan, ada yang enggak. Makanya dalam hadis qudsi, hadisnya siapa itu? Abi Dzar Jundub bin Junadah rawi Muslim. Allah Taala mengatakan apa? Ya ibadi innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Lihat itu. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya kalian berbuat kesalahan siang dan malam. Siapa yang mengatakan ini? Allah Taala. Jadi enggak boleh kita bilang anak enggak berbuat salah kok, anak enggak merasa berbuat salah. Setiap hari itu enggak pernah berbuat salah katanya. Nah, kita lebih baik mengatakan astagfirullah wa atubu ilaih. Karena apa? Kesalahan itu macam-macam bentuknya. Ada yang kita terasa, ada yang karena ucapan-ucapan yang mungkin menyakiti orang lain, atau mungkin ucapan-ucapan yang kotor, atau mungkin ucapan bohong. Kesalahan semua itu. Paham ya? Apa kata Allah Taala? Wa ana aghfiru dzunuba jami'an fastaghfiruni aghfir lakum. Tapi aku adalah zat yang mengampuni semua dosa. Minta ampunlah kepada aku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Nasallahu as-salamata wal afiyah fid dunya wal akhirah. Walhamdulillahirabbil alamin.